Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya di kelas 3? Alhamdulillah kita bertemu di kelas 3 kembali ya. Dengan Bapak Riki, semoga kita semua sehat selalu dan kita semua keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum belajar, pertama-tama marilah kita bersama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran pertama ya di kelas 3 materi pertama ya. Jadi setelah kita kemarin belajar tentang Microsoft Paint, kita akan belajar Microsoft yang lainnya ya. Kita akan belajar di kelas 3 itu yang berbeda, tidak belajar Microsoft Paint lagi, tidak menggambar lagi ya. Jadi harus ikuti pembelajaran dan materi hari ini dengan baik supaya kita bisa memahaminya. Tetap semangat, lalu kita akan bisa memahami dan bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Oke, bersama-sama kita belajar bareng-bareng. Yuk kita mulai pembelajarannya. Oke, pada materi hari ini kita akan belajar tentang Microsoft pengolah kata ya. Pertama kita akan belajar tentang bagian-bagian dari komputer. Kemarin kan kita sudah mengenal tentang di kelas 1 dan kelas 2 itu mengenal komputernya itu hanya sebatas komputernya aja ya. Jadi kalau misalnya di kelas 3 ini ada nih bagian-bagiannya. Yang pertama ada perangkat keras. Nah, perangkat keras ini yang bisa kita pegang ya dengan tangan kita. Misalnya seperti mouse seperti ini ya. Pertama itu perangkat keras ya, yang pokoknya yang bisa kita lihat dengan mata kita dan bisa kita pegang, itu namanya perangkat keras atau bahasa Inggrisnya hardware ya. Perangkat keras. Kalau perangkat lunak atau software itu adalah perangkat yang ada di dalam komputer ya. Ingat, yang perangkat keras itu biasanya ada di luar komputer ya, seperti alat-alat yang bisa kita pegang. Yang kalau perangkat lunak yang kedua itu perangkat lunak itu yang ada di dalam komputer atau software, aplikasi-aplikasi ya, aplikasi main game itu namanya software atau perangkat lunak seperti itu ya. Dan yang ketiga itu user. User itu apa sih? Pengguna. Itu seperti kita nih, Bapak nih pengguna. Jadi kalau nggak ada pengguna itu namanya robot ya, bukan bagian maksudnya. Jadi user itu termasuk dalam bagian-bagian ya, karena pengguna itu kita yang menggunakan. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada juga, misalnya robot yang bikin siapa? Kita juga pengguna. Makanya kita termasuk dalam bagian-bagian ya. Lalu kita lanjut. Nah, ini yang disebut adalah perangkat keras ya. Ini yang disebut perangkat keras. Contohnya ada apa? CPU ya, speaker, lalu monitor, printer, mouse dan keyboard ya. Ini adalah namanya perangkat keras komputer. Yang biasa kita sebut adalah bahasa Inggrisnya apa? Hardware. Benar sekali. Lalu perangkat lunak atau software di komputer itu ada berbagai macam. Di sini cuma contoh aja ya, karena kita di kelas 3 nanti akan belajar perangkat lunak pengolah kata. Ingat, perangkat lunak pengolah kata ya. Nah, Bapak akan contohkannya seperti ini nih. Ada 4 aplikasi. Ada Microsoft Word. Ini mau yang 2007, 2013, 2010 boleh ya. Ini Bapak cuma contoh aja ya. Microsoft Word ya. Ada Leaks, ini aplikasi juga. Software adalah perangkat yang berisi perintah sebagai contoh. Nih software, sebagai contoh software maksudnya itu adalah aplikasi menulis. Banyak sebenarnya, ada aplikasi menulis, ada aplikasi menghitung, aplikasi menggambar. Yang kemarin kita pelajari itu di kelas 2 Microsoft Paint. Itu adalah aplikasi software yang berbasis gambar ya. Kalau ini kan yang akan kita pelajari ini berbasis tulisan ya, aplikasi menulis. Seperti itu, menulis, menggambar, menghitung. Nanti kita pelajari ya. Kalau kemarin di kelas 2 kita sudah aplikasi software yang berbasis gambar, sekarang kita berbasis menulis. Yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua ada Leaks ya, yang ketiga ada OpenOffice, dan yang keempat ada Keyword. Ini sama-sama untuk menulis fungsinya, fungsi intinya umumnya ini sama-sama untuk menulis paragraf, menulis cerita seperti itu sama. Nah, jadi nanti yang akan kita pelajari adalah bukan yang ketiga ini, tapi yang Microsoft Word. Fokus ke Microsoft Word nanti ya. Ini hanya contoh perangkat lunak. Lalu pengguna. Nah, ini dia nih yang sudah Bapak bilang tadi. Pengguna itu kita sebagai
pengguna, user ya, bahasa Inggrisnya user, pengguna. Pengguna atau user adalah yang menjalankan atau menggunakan komputer. Seperti Bapak nih menggunakan komputer, seperti kalian menggunakan laptop, komputer, handphone, itu namanya pengguna. Yang disebut user itu adalah orang yang menggunakan komputer ya. Ini ada gambar menggunakan komputer ya. Menggunakan menggunakan perangkat lunak pengolah kata ya. Materi hari ini kita belajar tentang Microsoft Word yang sudah Bapak bilang tadi. Microsoft Word adalah merupakan perangkat lunak pengolah kata buatan ya, ini salah, buatan Microsoft ya. Program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat dokumen ya, macam-macam dokumennya, ada surat, cerita, puisi, artikel dan laporan ya. Nah, sebelum kita menjalankan Microsoft Word, kita akan mengenal terlebih dahulu icon-icon yang ada pada Microsoft Word ya. Icon itu adalah lambang atau gambar yang memiliki arti. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini nih, icon itu artinya apa? Kalian jawab ini. Lambang atau gambar yang memiliki arti. Icon artinya apa? Lambang atau gambar yang memiliki arti, seperti itu ya. Lambang atau gambar yang memiliki arti disebut icon, seperti itu ya. Nah, seperti ini nih icon. Icon itu gambar ya yang memiliki arti. Nah, ini icon yang ini namanya adalah icon save. Seperti ini gambarnya ini nih. Artinya atau kegunaannya menyimpan dokumen. Lalu yang kedua ada save as. Nih agak berbeda nih, save dan save as. Sama-sama untuk menyimpan ya, menyimpan dokumen. Tapi kalau yang save as dengan nama lain, format lain ataupun lokasi penyimpanan yang lain. Kalau icon yang ada panah ke kiri seperti itu adalah undo ya, membatalkan aksi seperti itu. Kalau yang icon ini namanya open untuk membuka dokumen. Kalau tanda X, exit untuk menutup dokumen, dan yang icon ini adalah print, mencetak dokumen. Ini umum, icon-icon umum yang ada di Microsoft PowerPoint, yang ada di Microsoft Word seperti itu ya. Nah, di slide sebelumnya sudah Bapak tampilkan ya beberapa icon yang terdapat pada Microsoft Word. Nah, setelah kalian sudah paham ya icon yang itu, yang tadi ini nih ya, yang ini hanya icon umum. Nah, untuk menjalankan Microsoft Word nanti insya Allah prakteknya di rumah ya. Karena kita masih belajar daring ya, insya Allah di rumah untuk membuka Microsoft Word-nya. Cukup sampai di sini dulu materi yang Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bisa dijalankan di rumah ya, untuk bisa membuka. Insya Allah nanti ayah bunda minta bantuannya untuk mendampingi anak-anaknya dalam membuka komputer seperti itu ya. Tetap semangat. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya, dan mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat ya. Mohon maaf kalau misalnya juga ada yang kata-kata Bapak yang keliru atau berlibet-libet seperti itu ya, dan kecepatan. Nanti bisa kalian ulang-ulang videonya seperti itu ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi Bapak akhiri, semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa makan, jangan lupa jaga kesehatan supaya kita sehat. Dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Oh ya, seperti biasa materi tugas akan Bapak share di minggu depan. Hari ini kita fokus ke materi. Kalian ulang-ulang video ini supaya lancar ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.